Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarila dari Setia Makassar Maju, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari fungsi pengendalian atau controlling dan manajemen pemasaran. Perkenalkan, saya Sarila. Jadi, saya akan mempresentasikan materi dari fungsi pengendalian atau controlling. Pengendalian atau controlling merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan koreksi dapat dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Pada saat menjalankan fungsi pengendalian, para manajer berusaha untuk memengaruhi dan mengarahkan perilaku dan kinerja para bawahannya agar dapat mencapai tujuan organisasi. Tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pengendalian adalah tersedianya berbagai perangkat bagi manajer untuk mengarahkan dan memotivasi para bawahannya agar mereka dapat bekerja mencapai tujuan organisasi serta menyediakan umpan balik atau feedback bagi para manajer mengenai seberapa bagus kinerja para bawahannya. Untuk melaksanakan kegiatan pengendalian secara efektif dan efisien, perusahaan memerlukan sistem pengendalian. Menurut Lawrence, DKK, yang dimaksud dengan sistem pengendalian atau control system adalah seperangkat instrumen yang terdiri dari penetapan tujuan secara formal, pemantauan kinerja, evaluasi kinerja, dan sistem pemberian umpan balik yang akan memberikan berbagai informasi kepada para manajer mengenai apakah strategi dan struktur organisasi yang saat ini ada dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian ada proses pengendalian. Menurut Robbins dan Coulthers, proses pengendalian terdiri dari 4 aktivitas, yaitu: pertama, penetapan tujuan atau goal setting. Yang kedua, pengukuran atau measuring. Yang ketiga, membandingkan kinerja aktual dengan standar kinerja atau comparing actual performance against standard. Yang keempat, tindakan manajerial atau managerial action. Kemudian ada jenis-jenis pengendalian. Yang pertama, feed-forward control. Memungkinkan manajer melakukan antisipasi terhadap masalah sebelum masalah itu timbul. Feed-forward control sendiri merupakan tipe pengendalian yang berada pada tahapan input atau input stage dari suatu proses produksi. Para manajer dapat melakukan feed-forward control dengan cara memperketat spesifikasi bahan baku yang dipasok oleh para pemasok. Yang kedua ada concurrent control. Concurrent control merupakan pengendalian yang dilakukan oleh para manajer selama proses produksi atau conversion stage berlangsung. Pengendalian jenis ini akan memberikan kepada para manajer umpan balik atau feedback yang cepat mengenai tingkat efisiensi penggunaan input yang diubah menjadi output, sehingga para manajer dapat melakukan tindakan perbaikan terhadap masalah yang timbul dengan segera. Kemudian yang ketiga ada feedback control. Pada tahap output produksi yang telah dihasilkan, para manajer menerapkan feedback control dengan tujuan memperoleh informasi mengenai reaksi dari para konsumen setelah mereka menggunakan produk perusahaan. Hal ini dilakukan agar
Manajer dapat mengambil berbagai tindakan manajerial yang diperlukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari konsumen. Objek pengendalian. Berdasarkan apa yang harus dikendalikan, Jones dan George membedakan berbagai objek yang harus dikendalikan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, pengendalian output atau output control. Yang kedua, pengendalian perilaku atau behavioral control. Dan yang ketiga, pengendalian budaya perusahaan atau organisasional culture control. Kriteria pengendalian efektif. Sistem pengendalian harus berhubungan dengan strategi perusahaan. Agar dapat diterapkan secara efektif, sistem pengendalian harus menggunakan seluruh langkah yang ada di dalam proses pengendalian secara maksimal. Kemudian, memaksimalkan seluruh langkah di dalam proses pengendalian. Agar dapat diterapkan secara efektif, sistem pengendalian harus menggunakan seluruh langkah yang ada di dalam proses pengendalian secara maksimal. Selanjutnya, menggunakan ukuran objektif dan subjektif. Sebuah sistem pengendalian pada umumnya tidak hanya terdiri dari satu ukuran kinerja tunggal, melainkan akan mencakup berbagai ukuran kinerja yang diperlukan. Sebagian dari ukuran tersebut mudah untuk dikuantifikasi atau bersifat objektif, tetapi ukuran kinerja lainnya lebih bersifat kualitatif atau bersifat subjektif. Selanjutnya, memiliki kerangka waktu feedback yang jelas. Sistem pengendalian yang baik akan memberikan informasi yang dibutuhkan tepat pada waktunya. Selanjutnya, dapat diterima oleh para pekerja. Standar kinerja yang diterapkan sebagai bagian dari sistem pengendalian harus dapat diterima oleh para karyawan dari berbagai unit kerja. Materi berikutnya ada manajemen pemasaran. Konsep pemasaran. Dari fenomena terjadinya migrasi penonton TVRI ke TV swasta merupakan fenomena pemasaran. Migrasi tersebut dipicu oleh masalah pemenuhan kebutuhan atau needs dan keinginan atau wants para pelanggan. Pemirsa TVRI berpindah ke TV swasta karena TV TVRI tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan sebagian besar para pemirsanya. Lalu apakah yang dimaksud dengan kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan merupakan keperluan mendasar manusia. Kembali ke fenomena migrasi penonton TVRI ke stasiun televisi swasta di tahun 1980-an. Sepanjang tahun 1970-an, pemirsa televisi beranggapan bahwa kebutuhan mereka akan hiburan sudah dapat dipuaskan melalui siaran TVRI. Tetapi setelah stasiun televisi swasta muncul, mereka merasakan adanya sebagian keinginan mereka akan hiburan dan rekreasi yang tidak bisa dipenuhi oleh TVRI selama ini. Dengan demikian, stasiun televisi swasta telah lebih berhasil memenuhi kebutuhan yang tersembunyi maupun kebutuhan yang tidak didasari oleh para pemirsa televisi yang saat itu. Pelajaran yang dapat kita ambil dari fenomena tersebut adalah yang pertama, agar perusahaan dapat mempertahankan pelanggannya, maka perusahaan harus dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan para pelanggan secara terus-menerus. Perusahaan melakukan hal ini dengan menawarkan barang dan jasa yang memiliki nilai atau value kepada konsumen. Perkembangan konsep pemasaran. Konsep pemasaran telah mengalami evolusi yang dimulai dari konsep produksi atau production concept hingga konsep pemasaran atau marketing konsep yang dikenal saat ini. Sebelum konsep pemasaran diadopsi secara luas,
Pelaku bisnis telah mengadopsi konsep produksi, konsep produk atau produk konsep, dan konsep penjualan atau selling konsep di dalam upaya mereka menawarkan produk yang mereka jual kepada konsumen. Strategi pemasaran. Perusahaan dibentuk untuk mencapai berbagai tujuan perusahaan atau corporate objectives. Tujuan perusahaan ini selanjutnya akan dijabarkan ke dalam berbagai tujuan fungsional perusahaan yang mencakup di dalamnya tujuan pemasaran. Untuk mencapai tujuan pemasaran atau marketing objektif, perusahaan harus mengembangkan strategi pemasaran. Pada dasarnya, strategi pemasaran atau marketing strategi memiliki dua unsur, yakni pertama pemilihan pasar atau marketing selection, dan pengembangan bauran pemasaran atau marketing mix. Ada pemilihan pasar, segmentasi pasar, penetapan target pasar, positioning, produk, harga, promosi, dan distribusi atau flash. Menurut Kotler dan Keller, saluran distribusi dapat menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan informasi mengenai para pelanggan saat ini maupun pelanggan potensial, para pesaing dan berbagai kekuatan lain yang memengaruhi lingkungan pemasaran. Yang kedua, mengembangkan atau melakukan penyebarluasan berbagai bentuk komunikasi persuasif atau seperti iklan ataupun promosi dari produsen penghasil produk yang dapat merangsang timbulnya pembelian. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya kesepakatan harga dengan pembelian sehingga menghasilkan pembedaan hak kepemilikan produk dari saluran pemasaran kepada pembeli. Yang keempat, menghasilkan pesanan produk bagi perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa. Mungkin itu beberapa menurut Kotler dan Keller saluran distribusi yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya. Terakhir saya akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi materi yang saya bawakan tadi. Jadi kesimpulannya, sistem pengendalian yang baik merupakan sistem pengendalian yang dapat mengukur sesuatu yang dianggap penting saat ini dan di masa yang akan datang, tetapi bukan untuk mengukur sesuatu yang penting di masa lalu. Seiring dengan berubahnya fokus strategi perusahaan, maka ukuran standar kinerja yang dianggap penting oleh perusahaan juga mengalami pergeseran. Baik, itulah tadi presentasi dari materi yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.